ini udah rekam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa dulu. Disiapkan salah satu dari teman kalian yang disilakan silakan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, dilanjutkan kita baca ceramah kita. Silakan buka surat Al-Kafir. Kita mulai kelas 3 ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan salah satu mungkin, kemudian semua berdiri. Ya, maju berdiri. Silakan sekarang. Silakan berdiri. Kita menyanyikan Indonesia Raya. Semua berdiri. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
Silakan dulu. Ikhlas Guna. Ya. Karaya Gumila. Ya. Adelia Ayu. Baik, hadir semua ya. Tidak ada yang tidak masuk. Baik, selanjutnya silakan disiapkan buku pelajarannya. Kalian siapkan sebuah halaman, paket, alat tulisnya. Sudah? Baik. Masih ingat pembelajaran kemarin tentang apa sebelum zakat? Kiamat. Ya, hari kiamat. Tentang hari kiamat, kemudian tentang Asmaul Husna. Terus hari ini kita akan mempelajari tentang zakat. Nah, tentang pengertian zakat, apa itu zakat, nanti kita akan pelajari hari ini. Silakan disiapkan bukunya. Materinya silakan disiapkan. Baik. Sudah kelihatan ya. Ya, kalian bisa lihat di tayangan tentang ya, ayo membayar zakat. Jadi pembelajaran hari ini adalah tentang ayo membayar zakat. Pelajaran keempat, kita akan mempelajari tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah nanti kalian bisa menjelaskan pengertian zakat. Apa itu zakat? Yang kedua, menyebutkan macam-macam zakat. Jadi jenis-jenis zakat apa saja. Kemudian yang ketiga, menjelaskan waktu membayar zakat. Kemudian yang keempat, menjelaskan syarat wajib zakat fitrah. Jadi ini tujuan pembelajaran hari ini. Kita lanjut. Yang kelima, menjelaskan syarat wajib zakat mal. Ya, sebelum kita ke materi, silakan nanti lihat tayangan video tentang zakat dan nanti silakan dicatat hal-hal yang dikira sekiranya penting. Kita akan coba putarkan. Jangan perhatikan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, bagaimana kabar ayah? Alhamdulillah, ayah baik-baik saja. Ayo, mari masuk ke dalam. Kambing mana? Katanya banyak kambing. Kambingnya ada di dalam rumah dong. Ayo kita lihat. Tuh kan, kambingnya banyak kan? Kambing, memangnya cuma kamu saja yang jago makan? Nih, kenalkan. Dodo si jago makan. Wah, sekarang saya jago makan.
Apa jumlah kambing ayah sudah mencapai jumlah wajib dizakatkan? Sudah. Bulan lalu ayah serahkan 2 ekor kambing untuk zakat. Dizakatkan bagaimana, Kek? Memangnya kambing ada zakatnya ya? Setahu Sami yang zakat itu kan 50 lebaran saja, yaitu zakat fitrah. Begini Samir, zakat itu terbagi 2 macam. Pertama zakat jiwa atau yang kita kenal dengan zakat fitrah, dibayarkan pada saat bulan Ramadan. Kedua, zakat mal atau zakat berupa harta atau benda. Zakat mal dibagi beberapa macam, antara lain zakat hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan lain-lainnya. Zakat hasil pertanian, yaitu hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang dijual, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Zakat emas dan perak meliputi zakat atas harta yang terbuat dari emas dan perak. Zakat perdagangan, yaitu semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenis, seperti alat-alat pakaian, makanan, dan lain-lain. Zakat hasil tambang meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat pada perut bumi atau laut dan memiliki nilai ekonomis, seperti minyak, logam, batu bara, mutiara, dan lain sebagainya. Zakat barang temuan, yaitu harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Zakat profesi, yaitu zakat dari penghasilan bekerja, misalnya profesi sebagai pegawai negeri atau swasta, yaitu konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wira swasta, dan sebagainya. Oh, jadi begitu ya, Kek? Ayo ambil, ayo. Ayo, makanya jangan makan pisang dodo tanpa izin. Tidak bisa ya? Kasihan deh kamu. Ayo. Ayo, kamu menyerah ya? Dodo rawat. Berani-beraninya sama Dodo. Jangan nih. Baik. Kira-kira tayangan video tadi tentang apa? Tentang zakat. Ada tentang macam-macam zakat. Macam-macam zakat ada berapa tadi? Dua. Satu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Ya. Kemudian zakat fitrah itu bentuknya apa? Ya, berupa bahan makanan pokok. Sedangkan zakat mal itu ada bermacam-macam. Di antaranya apa tadi? Ada zakat emas, apa lagi? Iya, peternakan. Baik, itu tentang tayangan video. Sekarang kita akan memahami tentang apa makna zakat. Silakan dilihat, di sini ada gambar tentang lembaga lazis. Apa itu lazis? Lembaga amal, zakat, infak, dan sedekah. Jadi itu ada antri. Kemudian ada cerita tentang diri ya. Setiap bulan Ramadan, kita bacakan, setiap bulan Ramadan, Riri selalu mengajak Fadil adiknya untuk membayar zakat di masjid dekat rumahnya. Fadil, yuk kita siap-siap pergi ke masjid membayar zakat fitrah. Ajak Riri kepada adiknya. Fadil masih senang bermain mobil-mobilan sehingga enggan menyaut. Kemudian Riri mengambil Fadil sambil berujar, Fadil, ayo dong siap-siap ke masjid untuk membayar zakat fitrah. Selanjutnya, iya kakak, Fadil, ingat kan sekarang
sudah akhir bulan Ramadan, Riri dan Fadil membawa 2,5 kilogram beras yang sudah dipersiapkan ibunya. Kedua kakak beradik yang masih duduk di sekolah dasar itu memohon izin kepada ibunya ke masjid untuk membayar zakat fitrah. Bu Riri dan Fadil berangkat ke masjid, ujar Riri pada ibunya yang sedang menjahit. Hati-hati di jalan ya nak, pesan ibunya kepada Riri dan Fadil. Riri dan Fadil menuju masjid Al-Barkah untuk membayar zakat fitrah di tengah jalan. Fadil bertanya pada kakaknya, "Kak, aku belum mengerti apa itu zakat?" Tanya Fadil yang baru duduk di kelas 3 kepada kakaknya Riri yang sudah duduk di kelas 6 SD. Kata Gumira di agama kita, menurut bahasa zakat bermakna membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, jawab Riri. Lanjutkan. Kemudian, oh begitu ya Kak, tapi kenapa kita harus membayar zakat? Tanya Fadil. Lagi kepada Riri, kata Ibu Mila, setiap umat Islam yang mampu wajib membayar zakat. Kalau kita sekarang bayar zakat fitrah, kan kita belum mampu cari uang. Kata Bu Mila, zakat fitrah itu untuk membersihkan diri dan jiwa kita. Lagi pula yang menanggung zakat fitrah orang tua kita. Oh begitu ya Pak, ucap Fadil. Fadil, ayo masuk ke masjid, ajak Riri pada adiknya untuk masuk ke masjid. Di dalam masjid sudah banyak orang yang ingin membayar zakat kepada panitia zakat. Nah, ini gambarannya seperti itu. Sudah sampai di masjid, dialog antara Fadil dan Riri. Ini tentang pengertian zakat fitrah, pengertian zakat. Jadi mengeluarkan sebagian harta tertentu yang kita miliki. Kemudian kita perhatikan lagi tentang macam-macam zakat. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Tahukah kalian kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, akan tetapi mengeluarkan zakat mal atau zakat harta bila telah mencapai batas atau jumlah tertentu dalam 1 tahun atau yang disebut dengan nisab. Jadi ini. Kemudian tayangan berikutnya tentang zakat fitrah. Yaitu ada gambar seorang apa ini? Memberi zakat pada kaum duafa, jadi memberikan gambar memberi zakat. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang yang tidak mampu. Dan biasanya para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri, agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Jadi, zakat fitrah sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita juga ikut menggembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan hari raya Idul Fitri. Jadi, zakat fitrah itu salah satunya adalah menggembirakan mereka pada saat hari raya Idul Fitri. Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Tapi yang paling bagus adalah sebelum hari raya Idul Fitri. Kalau sesudah hari raya Idul Fitri nanti jadi apa? Jadi sedekah di raya. Jadi sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Berikutnya tentang waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri.
fitri. Tentang orang yang wajib mengeluarkan zakat, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu satu, syaratnya harus Islam, harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sejak bayi, usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggung jawab orang tua mereka. Jadi yang membayarkan zakat anak-anak adalah orang tuanya. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Nah, ini ada ilustrasinya bagaimana mengumpulkan zakat, kemudian membagikan zakat oleh panitia. Kemudian berikutnya, nah ini adalah kalau dilihat gambarnya ini tentang gambar apa ya? Uang dan emas. Iya, gambar uang, ada gambar emas. Itu adalah bagian dari harta. Pengertian zakat mal. Di situ dapat kita lihat zakat mal juga disebut zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah di sini ada lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Ini namanya nisab. Misalnya, jika seorang muslim memiliki 85 gram emas, kemarin nisabnya adalah emas itu 85 gram selama 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, atau jika harga emas 1 gram adalah 400, maka nilainya 85 kali 400 adalah 34 juta. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 34 juta adalah 850.000. Ini adalah zakat yang dikeluarkan selama 1 tahun, karena minimal harta itu dimiliki dalam 1 tahun. Zakat mal dimaksud untuk membersihkan harta yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di dalam harta itu ada haknya orang fakir dan miskin. Jadi dalam harta yang dimiliki baik emas ataupun uang itu ada haknya orang miskin. Itu tentang zakat mal. Berikutnya ya. Nah, di sini kalau punya uang ada 2,5%. Berapa? Ya, 2,5% zakatnya. Syarat wajib zakat mal. Nah, ini apa syaratnya? Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Pertama, orang Islam dulu. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal, tidak gila. Jadi balik sudah besar, sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga, harta tersebut termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Jadi ada jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Ketika masuk maka wajib mengeluarkan zakat. Yang kelima, harta tersebut adalah sudah mencapai 1 tahun. Jadi kalau kurang dari 1 tahun belum wajib zakat, harus sudah 1 tahun terlebih dahulu. Yang terakhir, yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Jadi bukan miliknya orang tua, bukan miliknya adik dan lain sebagainya. Jadi harus miliknya sendiri. Berikutnya ya ini tentang jenis-jenis yang tadi harta yang wajib dizakati. Kalau kita lihat di sini ada nomor apa ini? Nomor apa? Unta. Ini apa ini? Ini termasuk binatang ternak. Ini gambarnya termasuk berarti harta.
Kemudian ada komoditi dagang. Apa nih? Mobil. Ada apa ini? Emas dan perak. Kemudian ini gambar apa? Beras, berarti hasil bumi. Nah, penjelasannya perhatikan, perhiasan emas dan perak yang disimpan itu satu, wajib zakat. Kalian punya emas disimpan, itu wajib zakat. Yang kedua, uang yang simpanan yang telah mencapai 1 tahun dan mencapai batas nisab. Nisabnya sama dengan emas 85 gram. Kira-kira kalau tadi harga emas 400 berarti 34 juta. Yang ketiga, harta atau uang yang telah diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja, komoditi dagang tadi. 4, hasil pertanian, misalnya padi, palawija, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah binatang ternak. Apa saja? Misalnya kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah barang temuan atau rikas. Rikas itu misalnya menemukan perhiasan uang logam yang terbuat dari emas atau bukti yang tinggi nilainya. Menemukan di kebun misalnya, menggali kemudian dapat barang temuan, maka itu wajib diyakati. Kira di antaranya tentang harta-harta yang wajib kita yakati. Sampai sini ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Jadi tentang zakat dan macam-macam zakat. Ada yang mau tanya? Sudah jelas? Oke, baik. Kalau sudah, setelah ini nanti akan ada kita akan diskusi, yaitu diskusi tentang zakat. Nanti kita akan bagi kelompok. Jadi kita akan bekerja kelompok dan ini saya bagi menjadi 3, masing-masing berarti 5. Silahkan membagi kelompok menjadi 3. Di kelompok ini 1, kelompok 2, kemudian yang ini 3. Silakan, mejanya kita satukan saja, yo. Silakan buat kelompok. KKPD-nya, jadi nanti dikerjakan 1 kelompok 1. Nanti sudah sama kelompoknya yang paling kanan adalah kelompok A. Nanti anggotanya siapa kalian tulis, ya. Kalian kerjakan secara kelompok. Silakan seperti kemarin, dulu dari ini. Ya, silakan dikerjakan dengan diskusi, boleh membuka bukunya, menjawab pertanyaan yang didiskusikan. Silakan.
Ya, gimana? Kelompok 1 tengah 2, yang paling ujung 3. Silakan dikerjakan. Silakan dengan kerjasama, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, perwakilan salah satu untuk membacakan. Nomor 1 ada kesulitan dan nomor 2, nomor 3 ada kesulitan. Silakan dikerjakan dengan diskusi.
Ya waktu kurang 5 menit. Sudah selesai kan? Satu ya. Sudah saya ambil. Sudah selesai. Kelompok 2 yang belum.
Baik, sudah selesai semua ya diskusinya. Baik, kelompok 1 siap presentasi. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 siap. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kita maju membacakan hasil diskusinya. Nanti salam dulu, kemudian sebutkan nama kelompok anggotanya. Assalamualaikum. Kelompok 3. Kelompok 3, perhatikan. Kelompok 3. Yuk, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 anggota Ayo Askar Rizky Eka Kenji. Jelaskan pengertian zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Sebutkan syarat wajib zakat fitrah. Beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Baik, terus 3. Zakat ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat. Jelaskan pengertian zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila sudah mencapai nisab dan tahun. baik. Kelompok 2 dan yang ditanyakan dulu kelompok 2. Tidak. Kelompok 3 ada tanggapan? Tidak. Akan langsung ke sini. Lanjut kelompok 2. Salam dulu, tidak di. Keras. Yang terakhir keras. Ya. Sebentar, ada tanggapan dari kelompok 1? Dari kelompok 3? Oke, baik, terima kasih. Terus lanjut kelompok 3. Tadi yang ayo, Ibrahim, Bapak, ayo. Ya. Salam dulu yang keras, biar suaranya dengar sampai sini. Ya, assalamualaikum. Jelaskan pengertian zakat. Zakat artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab. 2. Sebutkan syarat wajib zakat fitrah. Beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, laki-laki, anak-anak atau lanjut usia. Memiliki penghasilan yang cukup untuk menggunakan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggung jawab mayoritas orang tua mereka. Orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. 3. Sebutkan macam-macam zakat. Zakat ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. 4. Jelaskan pengertian zakat mal. Zakat mal juga disebut zakat mal juga disebut zakat harta adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila sudah mencapai nisab dan tahun. Ya, baik. Kelompok 1 ada tanggapan nggak? Kelompok 2? Baik. Sekarang
Berkata konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk satu. Dua. Baik, cukup. Baik, diskusi sudah selesai. Sudah sangat bagus. Dari jawaban-jawaban kalian. Kemudian berikutnya akan saya bagikan lembaran KPD kedua ini individu siapa nama tulisnya nanti kerjakan. Ada soal yang harus dikerjakan. Kita bagikan terlebih dahulu, kalau sudah nanti dikumpulkan ke depan. Baik, petunjuknya yang pertama, nama tulis terlebih dahulu, nomor absen dan kelas silakan dikerjakan. Kemudian kalau sudah nanti dikumpulkan ke depan. Nanti kumpulkan bersama lembar hidup putihnya, silakan dikumpulkan. Kerjakan dengan baik, nanti akan menjadi nilai kalian. Sudah selesai? Sudah. Maksudnya apa? Yang sudah berjumlah. Satu. Ya. Ya sudah boleh dikumpulkan. Oke, KPD-nya yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, semua tinggal ini ya. Kami kaya.
Yang Anda kumpulkan cuma ya. Ya, baik. Baik, sudah semua terkumpul. Jadi materi lembaran kerjanya sudah dikumpulkan semua. Sebelum kita akhiri, kita akan buat kesimpulan. Kira-kira kesimpulan hari ini tentang apa? Belajar tentang jasa dibagi menjadi berapa tadi? Iya, zakat fitrah dan zakat mal. Jadi kesimpulan hari ini yang pertama tentang satu zakat. Zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab. Ya. Kesimpulan yang kedua, zakat itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Dan zakat mal itu adalah zakat harta yang yaitu mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki yang telah mencapai nisab dan haul dari batas dan batas pengeluaran zakat dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, untuk pembelajaran berikutnya adalah kita nanti akan belajar tentang apa? Setelah macam-macam zakat, keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ya itu materi berikutnya. Jadi besok setelah mempelajari macam-macam zakat, kita akan mempelajari orang yang berhak menerima zakat. Jadi besok materi berikutnya orang yang berhak menerima zakat. Baik, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Dipimpin Kendi, silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari saya akhiri.